lagu Bapakku Datang Padamu. Atas kasih anugerah
Tuhan. Nah, siapkan hati kalian dan kita akan menyanyikan lagu Samuel Kecil. Shalom semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sudah tolong kita, sertai kita, berkati kita, berikan kesehatan, kekuatan, dan pelihara kita sampai saat ini. Nah, saat ini kita mau beribadah sebagai ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan. Oke. Sebelum kita belajar bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 23, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kesempatan yang indah ini telah Engkau berikan lagi bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami melalui Roh Kudus untuk mengerti apa yang akan kami pelajari ini, supaya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Nah, seperti Ibu Guru bilang tadi, ceritanya Ibu Guru ambil dari buku ini. Siapa yang tahu buku ini? Betul sekali, Alkitab. Nah, di dalam buku ini ada banyak cerita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Ibu Guru mau menyampaikan dari Lukas pasal 23. Nah, mengapa Yesus mati di kayu salib? Oke, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan Jumat Agung dan Paskah. Nah, sekarang kita harus tahu mengapa Yesus mati di atas kayu salib. Oke, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Nah, Tuhan Yesus masih mati di kayu salib bukan karena Tuhan Yesus yang berdosa, bukan karena Tuhan yang bersalah, tetapi kita semua. Kita melanggar kehendak Tuhan, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Wah, semuanya itu seharusnya kita yang dihukum. Tapi anak-anak tahu, Tuhan Yesus mengambil alih hukuman itu. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Seharusnya kita yang dihukum. Karena yang berdosa, yang melakukan kesalahan kita. Tetapi karena Tuhan sayang kepada kita, maka Tuhan yang menanggung
semua dosa dan kesalahan kita. Wah, luar biasa ya kasih sayang Tuhan pada kita sebagai ciptaannya. Anak-anak tahu waktu Tuhan Yesus disalib itu, waduh, penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu hanya Dia mau menunjukkan betapa besar kasih-Nya pada kita. Sekali lagi, seharusnya kita yang dihukum, bukan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kalau kita yang menanggung itu, karena itu terlalu berat dan kita pasti masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang seperti Yesus yang mau mati, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, Yesus melakukan semuanya itu karena kasih-Nya yang besar. Bayangkan anak-anak, Dia dicambuk, dipakai mahkota duri sampai keluar darahnya. Darah Tuhan Yesus mengalir di atas kayu salib. Itu semua untuk meluputkan kita dari dosa. Dia mau supaya kita selamat. Dia mau supaya semua kesalahan kita itu diampuni oleh Tuhan, supaya kita bisa masuk surga. Karena kalau tidak, kita pasti masuk neraka. Tapi Tuhan tidak mau itu. Nah, anak-anak tahu ketika Tuhan Yesus itu menanggung semua dosa kita, menghapus semua kesalahan kita. Nah, ingat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kasih Tuhan itu sudah sebegitu besar untuk kita, lalu apa yang harus kita buat sebagai balasan kasih yang luar biasa itu untuk kita? Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan bersyukur kepada Tuhan berarti kita menunjukkan semua perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu yang Tuhan mau dari kita. Bagaimana caranya bersyukur? Rajin berdoa, rajin beribadah, mau membantu teman yang kesusahan, mau berbagi dengan sesama, mau melakukan semua perbuatan yang baik. Itu yang Tuhan mau. Dengan melakukan semua perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, berarti kita sudah bersyukur untuk pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Anak-anak, kalau kita mau mengasihi, kita harus mengasihi dengan tulus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti mau mengampuni orang yang melakukan atau yang berbuat salah kepada kita, seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan mengampuni orang yang berbuat salah, yang berbuat dosa. Kita juga harus seperti Tuhan Yesus, mau mengampuni. Nah, anak-anak, yang perlu kita ingat adalah lakukanlah semua perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, karena itulah syukur kita kepada Tuhan yang datang sebagai juru selamat bagi manusia, supaya ibu guru, anak-anak diselamatkan. Nah, anak-anak, ketika anak-anak sudah tahu bagaimana Tuhan berkorban menebus kita, kita ceritakan juga pada mama, papa, kakak, adik, om, tante, siapa saja, bahwa Tuhan datang ke dunia
untuk menyelamatkan kita. Itu semua karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Dia mau mengampuni kita supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa masuk surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kita tidak harus dihukum dan masuk neraka. Itu sebabnya jadilah anak yang taat, bukan hanya kepada orang tua dan guru, tapi teristimewa kepada Tuhan dengan cara melakukan semua perbuatan yang baik. Seperti tadi, rajin beribadah, rajin berdoa, mengasihi teman-teman, mengasihi orang lain. Ya, itu semua yang Tuhan kehendaki kita lakukan karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi contoh kepada kita bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama. Bagaimana Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni sesama kita. Itulah Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Kita harus yakin bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu, maka kita bisa sampai ke surga. Nah, anak-anak, kita hidup dengan taat dan setia sampai selama-lamanya. Itulah tanda syukur kita kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita, sudah mati di kayu salib, dan sudah bangkit untuk menyiapkan tempat bagi kita di surga. Wah, luar biasa ya. Siapa yang senang ketika kita sudah diampuni dosa kita, Tuhan bangkit dalam kemenangan, naik ke surga dan menyiapkan tempat bagi orang-orang yang dikasihinya, termasuk ibu guru dan anak-anak. Nah, kita bisa ceritakan ini pada orang lain, keluarga kita, teman kita, atau siapa saja, bahwa Tuhan yang sudah datang sebagai juru selamat, Dia sudah datang mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, sehingga kita bisa diselamatkan karena Tuhan datang sebagai juru selamat kita. Oke, jangan lupa ya, kita ceritakan apa yang kita pelajari hari ini bagi orang lain, karena mereka juga dikasihi oleh Tuhan seperti kita. Oke, sampai di sini bagian firman Tuhan yang Ibu Guru sampaikan. Sekarang kita ucapkan ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita hari ini adalah Roma pasal 5 ayat 8b. Bunyinya, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ulangi ya. Roma pasal 5 ayat 8b. Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Boleh diulang-ulang ya. Oke. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, menghapus semua kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk menjadi anak yang taat, yang terus melakukan kebenaran, terus melakukan kebaikan dalam hidup kami terhadap sesama siapapun itu. Dan mampukan kami untuk dapat menceritakan kasih-Mu yang luar biasa besar ini bagi kami kepada setiap orang yang bertemu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah datang sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Dan biarlah sisa hidup hari kami Engkau pakai menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah anak-anak, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik, tidak kemana-mana, dan terus mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Nah anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu untuk meresponi firman Tuhan. Lagunya adalah Yesus disalib.
panjang umurnya. Oke, anak-anak, kita mau berdoa untuk teman kita yang berulang tahun hari ini. Ada Crystal, ada Garnesia, dan Max. Anak-anak, semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita berdoa untuk teman kita ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dan kami juga bersyukur karena Tuhan telah menambahkan usia kepada teman kami, Crystal, Garnes, Max. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bertumbuh kuat dan sehat dan selalu mengasihi Tuhan melalui orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati juga kedua orang tua mereka dalam pekerjaan apapun yang dilakukan, biarlah menjadi berkat dalam keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu untuk teman-teman kami yang berulang tahun. 1 tahun ini Tuhan telah menjaga mereka dan kami menyerahkan juga mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ritna. Nah, anak-anak, ibadah kita hampir selesai. Nah, sebelum itu Misyona ingin bertanya, besok hari apa? Benar sekali, besok adalah hari Minggu. Anak-anak, kita tetap beribadah di rumah bersama keluarga. Karena itu, bangun pagi-pagi tidak terlambat dan bersiap-siaplah. Karena itu, mari kita menyanyikan lagu Ayo, Ayo. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan menutup ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, satu kali lagi, yaitu Misyona akan memberi salam bersama Ibu Guru.
Ayo Ibu Guru, mari kita ucapkan God bless